saya Riris Pasaribu. Saya dari Universitas Metodis Indonesia, kelas 4C, Prodi Sistem Informasi. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara pembuatan aplikasi sederhana dengan menggunakan Java NetBeans. Baik, yang pertama kita membuat database-nya dulu pada localhost PHP admin. Baik, seperti yang kita lihat pada slide ini, nama database yang saya buat yaitu DB Toko dengan 3 tabel, yaitu pertama tabel user, kemudian tabel transaksi, dan yang terakhir yaitu tabel barang, di mana tabel user terdiri dari field ID user, nama user, jenis kelamin, telepon, alamat, username, password. Di sini saya sudah menginput beberapa data pada tabel user. Baik, yang kedua yaitu tabel transaksi, di mana tabel transaksi ini terdiri dari field ID transaksi, nama user, nama barang, harga, jumlah beli, total harga, uang user, kemudian kembalian. Pada tabel transaksi ini juga saya sudah menginput beberapa data seperti yang kita lihat pada slide ini. Kemudian yang ketiga yaitu tabel barang. Pada tabel barang ini terdapat ID barang, nama barang, kemudian harga. Pada tabel barang ini juga saya sudah menginput beberapa data seperti yang kita lihat pada slide ini. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam Java NetBeans-nya. Pada Java NetBeans, pertama kita buat nama package-nya, yaitu pada pertemuan ini saya buat nama package-nya toko, karena tadi pada database-nya kita buat database toko ya. Nah, kita buat package-nya toko. Kemudian pada package toko ini terdapat beberapa form seperti yang kita lihat pada slide ini, form login, form toko, form tambah user, form tambah transaksi, kemudian yang terakhir form tambah barang. Nah, pertama yang kita masukkan pada Java NetBeans ini yaitu koneksi ke dalam database yang tadi, yang di localhost PHP admin. Nah, source pada kelas koneksi seperti ini. Kita menginput atau memasukkan nama database yang sudah kita buat di localhost. Nah, tadi kan saya buat DB toko, maka kita masukkanlah di sini seperti yang kita lihat di sini. Saya buat DB toko. Maka database pada localhost tadi yang kita buat di PHP admin akan terkoneksi ke dalam Java NetBeans setelah kita mengisi source-nya dan kita buat nama database-nya. Baik, dan jangan lupa untuk libraries-nya kita masukkan MySQL di DBC driver supaya terkoneksi. Oke, setelah kita buat koneksi, setelah selesai kita buat koneksinya, maka kita beralih ke form login, di mana form login ini merupakan JSON form yang dapat kita desain. Seperti yang saya buat di sini, desain dari tabel login. Tabel login ini nantinya akan berfungsi supaya untuk kita masuk ke dalam form toko. Terlebih dahulu kita login dengan username dan password. Baik, dapat kita lihat di sini bahwa saya menggunakan dua field, yaitu username dan password dengan satu button, yaitu button login. Namun pada username kita jangan lupa mengganti change variabelnya. Nah, di sini saya membuat txt username, kemudian klik OK. Begitu juga dengan field password, kita jangan lupa mengganti change variabel name-nya menjadi txt password. Oke. Kemudian begitu juga dengan button login. Pada button login ini kita jangan lupa mengganti change variable name-nya menjadi btn login. Baik, berikut source dari form login.
Nah, txt yang tadi pada username akan terbaca secara langsung di source dari login. Jika txt username ini salah, maka salah juga di source-nya. Jadi ini harus benar-benar diperhatikan. Oke, berikut source dari from login. Nah, yang selanjutnya kita ke from toko, dimana from toko ini juga merupakan gframe from yang dapat kita desain. Nah, tadi database kita kan terdiri dari 3 tabel. Nah, tabel user, tabel transaksi, dan tabel barang. Di sini pada tabel user saya menggunakan satu field, yaitu cari dengan txt field, kemudian satu table. Nah, yang table ini kita jangan lupa mengganti variabel name-nya menjadi tbl user, kemudian tabel transaksi juga tbl transaksi, yang terakhir tbl barang juga kita mengganti change variabel name-nya menjadi tbl barang. Nah, setelah siap itu maka kita akan membuat source pada from toko. Nah, pada from toko ini kita akan mengisi apa-apa saja yang ingin kita masukkan, seperti pada tabel transaksi, yaitu ada transaksi, nama user, nama barang, harga, jumlah beli, total harga, uang user, kembalian. Nah, begitu juga selanjutnya pada tabel barang dan tabel user. Kita masukkan field yang tadi yang sudah kita buat pada database. Baik, ini public void tampil datanya dari from tabel transaksi. Berikut public void tampil data 1. Oke, yang terakhir yaitu public void tampil data 2. Nah, seperti ini source dari from toko. Baik, selanjutnya kita ke from tambah user, dimana from tambah user ini juga merupakan gframe from. Desainnya seperti pada gambar ini. Saya menggunakan 4 field, dimana field yang pertama itu nama user, jenis kelamin, telepon, alamat, dan kemudian terdapat 4 button. Button clear, kembali, tambah, hapus. Seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa text field pada nama user harus diganti change variable name-nya, supaya nanti memudahkan kita pada source-nya. Oke, seperti ini. btn-nya juga harus diganti change variable name-nya. Begitu juga dengan button kembali harus diganti change variable name-nya. Semua button serta text field yang berada pada tabel harus diganti change variable name-nya. Oke. Berikut source pada tambah user. Kita masukkan string nama user, jenis kelamin, telepon, alamat. Nah, seperti inilah source pada from tambah user. Kemudian di bawahnya, supaya btn tambahnya aktif, maka kita memasukkan string.
dari keempat file yang sudah kita buat. Begitu juga dengan btn kembali, kemudian button clear dan button hapusnya. Berikut codingannya. Nah, selanjutnya kita beralih ke form tambah transaksi. Nah, form tambah transaksi ini juga merupakan Gibran form di mana kita dapat mendesain tabelnya. Berikut tabel dari transaksi. Terdapat 7 field dengan nama barang, nama user, harga, jumlah beli, kembalian, total harga, uang user, dengan 4 button, yaitu button clear, tambah, hapus, dan juga button kembali. Sebelumnya sudah saya ingatkan bahwa kita jangan lupa mengganti change variable name dari setiap button dan juga setiap field yang sudah kita desain. Nah, seperti ini. Baik, berikut source dari form tambah transaksi. Kita masukkan string dengan string user, nama barang, harga, jumlah beli, total harga, uang user, dan juga kembalian. Nah, yang terakhir yaitu form tambah barang. Yang ini juga merupakan Gibran form, di mana tabelnya dapat kita desain. Nah, di sini saya menggunakan 2 field dengan nama barang dan juga harga dengan 4 button. Baik, berikut source dari form tambah barang. Baik, yang ingin kita coba yaitu di dalam tabel login. Setelah kita run file, maka akan muncul runnya seperti yang kita lihat pada slide ini. Misalnya kita membuat username-nya dengan username Riris, dengan passwordnya 123, kemudian kita klik button login, maka login sukses. Maka kita dapat masuk ke dalam form tokonya setelah kita login. Nah, di sini terdapat 3 tabel. Nah, pada tabel user ini dapat kita cari misalnya yang bernama Riris, maka otomatis akan muncul pada tabel user yang bernama Riris. Begitu juga dengan tabel transaksi, misalnya kita buat yang bernama, kita cari yang bernama Nilda. Nah, maka nama yang bernama Nilda akan muncul dengan otomatis. Oke, yang terakhir yaitu kita cari dengan nama barang kulot, maka nama barang kulot akan otomatis terbaca di tabel barang. Baik, yang kedua yaitu form tambah user. Kita run file. Misalnya kita masukkan nama usernya Okta dengan jenis kelamin wanita, kemudian dengan nomor telepon 082345678912 dengan alamat misalnya Tebing. Kita klik button tambah, maka data sukses diinput. Oke. Nah, maka yang bernama Okta akan muncul pada tabel user. Nah, ini dia Okta. Baik, kita coba button hapus data dengan nama barang Okta. Yes, data berhasil dihapus. Oke, maka data Okta
akan terhapus secara otomatis pada tabel user. Baik, kita coba button lainnya, itu button clear. Nah, kita klik button clear, maka data terclear secara otomatis. Oke, yang terakhir, misalnya kita tampilkan nama user Riris 1000, kita kembali, kita klik button kembali. Nah, maka kembali ke form toko. Baik, begitu penjelasan dari tabel user. Kemudian tabel transaksi, kita run file, maka muncul tabel transaksi. Nah, pada tabel transaksi ini kita akan mencoba semua button, apakah semua buttonnya berfungsi dengan baik. Baik, nama barangnya misalnya kita buat kemeja dengan nama user Vika, kemudian dengan harga 60.000, jumlah belinya 2, dengan kembalian dengan uang user. Pertama uang user dulu kita masukkan, uang user yaitu 100.000, maka total harganya, jumlah belinya 1 aja, 1, total harganya yaitu 60.000, dengan kembalian berarti 100 kurang 60 berarti 40.000. Baik, kita klik button tambah, maka data sukses di input. Nah, dapat kita lihat bahwa di tabel transaksi yang bernama Vika dengan nama barang kemeja sudah terinput. Baik, kita klik misalnya data yang bernama Riris dengan nama barang kemeja, yes. Kemudian kita klik button clear, maka data yang bernama Riris tadi datanya terclear. Kemudian yaitu kita buat misalnya nama barangnya kulot, nama usernya Sondang, kemudian dengan harga 50.000, jumlah beli 2, kemudian uang user 200, dengan total harganya 100.000, kembalian 100.000. Kita klik button hapus, yes. Oke. Nah, maka nama barang dengan nama kulot akan terhapus. Kemudian yang terakhir yaitu kembali, kita mengklik button kembali, maka kembali ke tabel form tokonya. Baik, yang terakhir yaitu form tambah barang. Pada form tambah barang ini kita run file, maka muncul tabel tambah barang. Kita masukkan misalnya nama barangnya jeans dengan harga 200.000. Kita klik tambah, maka sukses input data. Oke. Kita akan diarahkan ke dalam form toko, di mana tadi nama barang yang kita masukkan yaitu jeans.
from tambah barang, kita run file. Kita masukkan nama barangnya ke meja dengan harga 70.000. Kita klik button tambah, maka data sukses diinput. Nah, maka data barang ke meja sudah terinput pada tabel barang. Baik, kita klik button hapus, maka kemeja dengan harga 150 akan terhapus pada tabel barang. Nah, dapat kita lihat di sini kemeja yang harga 150 sudah terhapus. Kemudian kita klik button clear, maka nama barang celana tadi terclear. Baik, yang terakhir yaitu button kembali. Kita klik button kembali, maka kembali ke form toko tersebut. Begitulah singkat. Baiklah, begitu yang dapat saya jelaskan mengenai pembuatan aplikasi sederhana dengan Java NetBeans. Masih banyak kekurangan, mohon sarannya. Sekian dan terima kasih.